tarala, oto ibalo na cia tarala, bola mi ibalo na cia tarala, sulul mamalkang itu. Bismillah suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk irogagana melo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Jadi makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasangi ilmu tasawuf. Nasaba ayana kana makana wa isa na iya bota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burah ko malasay. Kalau hikmah mabura. Bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dan itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak dia nak burah ko malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Na nigi umatku na kanalasa sesusiwan ni sitaw dosa na nasusuko Allah Ta'ala. Jadi mariomi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, iyo po hindi ko ulang-ulang yung malasa kasi alam ni ramagam na jipong yung tuli na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita sesusiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, mau di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Mali. Jadi makanya aku malasaki. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasaba to mita umatin atau makbura, tapi to melo mi medicine. Kalau fikih itu jadi kan beda. Jadi kalau kita kan pakai ya ko ya ambil jalan tengah. Nah kau nak kilasa berdoa. Ipun ya ko ya lasai wala sa pacalang tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasak. Ya ku ya lasai wala sa patamba tepak talenga sa baraka muloy. Kalau ikay urjian. Ya ku ya lasai wala sa pasusu dosa aja tapasawi lasaku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang dong pintu si bawa ke lalu WC, makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ia na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi ten akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangi mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi engkau pak doa ngapuluh ke pengalata langsung Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mampun cow. Itu ada di kitab Syifa.
Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alindrunga ngalokoridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, waddail akbari, dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Makanya itu empenan ayat yang ngaculuk ko monrina pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia Nabi tak hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saya diamalkan kalau dalam fadilah amal. Ini hasan. Agana Nabi tak 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga koi pigau natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan ibu jujuna pakai HP na biasa dulu ke makoi, kacamata, baju yuna, itu terutama matun raya, dasterna, kau kacang kiri nala nang kauna dasterna binagatam, itu tidak boleh, itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering, pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tu malulukan. Maka dai gurutta Ki Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa malulukan, aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betulan aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar, Pak. 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya. Makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati, Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining atau batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Itu teko makiru batena matobak pada hari Kamis, dena kasia-sia itu tena mate. Jadi namo tu matobak kan ukoy pa angkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu ko napa matobak. Supaya yero kan ukoy lagay ko atakalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukoy. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampai na bintan at yangi matobak kilala kamaray. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh tahu Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa.
Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica monro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah, sebab iro cicak enon rijing asana umisibian, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dena normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot teriolo karena ada ilmunya. Malai caming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan umisibian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye, makodam kada alabando cami mutaruh kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas, ada umisibian mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, itu termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam, Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka to pak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Miki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Pak Bu, Nabi Zakaria degaga anakna, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takai Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa na degana tamparan moto melo di Guru Tak deka di kupang
Mereka rewa, kada guru tetamu ko tilalam ita. Ya wanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo-milo maka si urut tapur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampai. Pengala ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi ia Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria, kade daga anak ima kade tau mana ji. Malo nak makunrai, na piarai. Itu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborangi kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu, oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na Nabi Isa to denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na patama ko kamara pa na lacak polis saliwang na palina makatani ko Cina denasu yo pidi kong kana tanah darah ya linggon ci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi ko nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran, ayat. Tungkat-tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam mas sampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya batu duriang. Dan itu kata patamay. Nanya makatani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagal langsung na paturo po ng Allah Ta'ala. Kau kinran masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roye. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade na matapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, "Inna Allah agasana anna laki hasa." Maka da huwa min indillah anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tappa Nabi Zakaria maka da mani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dali kiatanna dia melalui perantara tak kejenna Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenna Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kan terima magi ya nak makun-kunra ya terima berarti tanya boleh nasabari iya onron nya makanja na sura na petu makara asuko ko tunia tama sura mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria ko mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana talinga anak po matangangi tatto masampajan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawik ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nappa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin, tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kong kaaga mustahil o ko korota milodo itu tembus. Makanya guru ta angka dui o kuyawanang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat akibu corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu.
Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandren dalam meri masam paja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamera. Baru kita toko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimunjakan. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya? Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama, onra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi sholatil maktubah. Sesudah sholat fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjaufal lain. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung itu cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu.
Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walau kulalang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrite maka ada macam apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma